Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu masih berharap kalian tetap dalam keadaan sehat. Nah, kita bertemu kembali di video pembelajaran yang keempat ya. Namun seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi kita dari yang sebelumnya. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi tentang kelainan dan penyakit pada sistem gerak manusia. Dengan kompetensi dasar 3.1, menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Dengan indikator pencapaian kompetensi, yaitu kamu diharapkan mampu menyebutkan contoh-contoh gangguan kesehatan pada sistem gerak manusia serta cara menanggulanginya. Agar kamu lebih memahami tentang materi kita hari ini, maka dengarkan penjelasan Ibu dalam video pembelajaran berikut. Gangguan dan penyakit pada sistem gerak manusia. Nah, yang pertama sekali kita bahas adalah gangguan pada tulang. Nah, gangguan pada tulang yang pertama yaitu rickettsia atau rakitis, di mana posisi tulang pada kaki itu berbentuk seperti huruf X maupun huruf O. Hal tersebut disebabkan oleh kekurangan vitamin D sehingga penyerapan kalsium dapat terganggu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama itu adalah dengan menambahkan vitamin D dan kalsium pada makanan kita. Kemudian yang kedua, dengan berjemur di bawah matahari sekitar 10-15 menit. Dan gangguan pada tulang yang berikutnya adalah osteoporosis. Nah, osteoporosis di sini maksudnya yaitu berkurangnya kepadatan pada tulang akibat dari kekurangan kalsium ataupun gangguan hormon. Biasanya ini pada orang yang lebih tua. Nah, bagaimana cara mengatasi? Yaitu dengan konsumsi vitamin D dan kalsium, kemudian membatasi konsumsi garam dan hindari agar jangan sampai terjatuh. Dan gangguan tulang yang ketiga adalah nekrosis. Nah, nekrosis di sini maksudnya adalah kematian jaringan tulang karena kekurangan suplai darah sehingga selaput tulang atau periosteum mengering. Dan kelainan pada tulang yang berikutnya yaitu yang disebabkan oleh sikap tubuh yang salah. Nah, ini ada terbagi 3. Yang pertama adalah skoliosis. Skoliosis di sini merupakan kelainan pada tulang belakang yang membengkok ke arah samping. Lalu yang kedua ada lordosis. Nah, lordosis ini kelainan pada tulang belakang atau tulang punggung di mana tulang membengkok ke arah depan. Lalu yang ketiga ada kifosis. Nah, kifosis di sini kelainan pada tulang belakang di mana tulang belakang membengkok ke arah belakang. Jadi kita seperti kelihatan bungkuk. Nah, yang kelima akibat kecelakaan. Kelainan pada tulang akibat kecelakaan juga ada 3. Yang pertama adalah patah tulang. Ini disebut dengan istilah fraktura. Nah, contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Lalu yang kedua ada retak tulang. Retak tulang ini dikenal dengan istilah fisura, di mana tulang mengalami keretakan.
Lalu yang ketiga adalah memar. Nah, memar ini di mana tulang mengalami benturan sehingga menyebabkan memar atau wiram. Selanjutnya kita akan membahas gangguan pada persendian. Nah, gangguan pada persendian ini ada 4. Yang pertama adalah dislokasi. Dislokasi yaitu pergeseran sendi yang diakibatkan oleh jaringan penggantungnya mengalami sobek. Nah, jaringan penggantung di sini disebut dengan istilah ligamentum. Nah, gangguan pada persendian yang kedua adalah ankilosis. Nah, ankilosis maksudnya di sini adalah suatu keadaan di mana persendian tidak dapat digerakkan sehingga seolah-olah mengalami penyatuan. Nah, yang ketiga adalah terkilir. Nah, terkilir maksudnya di sini yaitu di mana tertariknya ligamentum pada posisi yang tidak sesuai namun tidak bergeser. Ini bisa saja terjadi apabila kita melakukan gerakan secara tiba-tiba atau sulit dilakukan. Dan kelainan pada persendian yang keempat adalah artritis. Nah, artritis maksudnya di sini adalah suatu kelainan pada sinovial persendian yang dapat menyebabkan kerusakan pada kartilago persendian. Nah, hal ini dapat menimbulkan peradangan pada sendi. Oke, selanjutnya kita bahas kelainan pada otot. Nah, kelainan pada otot yang pertama adalah atrofi. Atrofi maksudnya di sini adalah terjadinya pengurangan ukuran, ketegangan, dan kekuatan pada otot yang disebabkan oleh serabut-serabut otot yang mengecil. Lalu yang kedua ada distrofi. Nah, distrofi maksudnya di sini adalah penyakit menurun yang disebabkan oleh mutasi gen. Di mana gen yang mengalami mutasi adalah gen yang bertanggung jawab untuk proses sintesis protein otot sehingga otot menjadi lemah. Lalu yang selanjutnya adalah kram otot. Nah, kram otot di sini maksudnya adalah kelelahan pada otot. Hal ini dapat terjadi karena adanya aktivitas yang terus-menerus dilakukan. Contohnya ketika kita berolahraga. Kemudian ada istilah tetanus. Nah, tetanus di sini adalah terjadinya kontraksi otot yang kuat di seluruh tubuh dalam waktu tertentu. Nah, otot di sini akan terus-menerus berkontraksi atau mengalami kejang akibat adanya serangan dari bakteri Clostridium tetani. Nah, selanjutnya ada stiff atau kaku leher. Stiff atau kaku leher maksudnya adalah kondisi peradangan otot trapezius leher sehingga leher terasa kaku. Nah, kaku leher ini dapat terjadi akibat adanya kesalahan gerak. Mudah dipahami ya anak-anak ibu? Nah, silakan kamu ulang-ulang kembali video pembelajaran berikut ini agar kamu lebih memahami apa yang ibu jelaskan barusan. Nah, anak-anak ibu, demikianlah penjelasan ibu dalam video pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap kamu memahami apa yang telah ibu sampaikan dalam video pembelajaran hari ini. Namun, seperti biasa, apabila kamu masih kurang paham, silahkan kamu ulang-ulang kembali video pembelajaran ini sampai kamu benar-benar mengerti dan memahami isi materi yang ibu sampaikan. Bila ada pertanyaan
atau hal-hal yang kurang kamu mengerti, kamu dapat menghubungi ibu melalui nomor WA yang telah disampaikan kepada kamu. Dan seperti biasa, akan ada beberapa soal yang ibu berikan kepada kamu sebagai latihan bagi kamu agar kamu lebih memahami materi yang telah ibu sampaikan pada hari ini. Nah, silakan anak-anak kami kerjakan dengan baik di double folio seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Silahkan kumpulkan tepat pada waktunya agar ibu dapat segera mengkoreksi atau menilai tugas hasil kerja kamu. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, ibu berpesan tetap kamu jaga kesehatan agar kita bisa bertemu di hari-hari berikutnya. Sebelum kita selesai video ini, mari kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, sampai jumpa anak-anak ibu. Kita bertemu kembali di video pembelajaran yang selanjutnya. Selamat pagi.